Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Muhammad Renoval, NRP akhir 501 725 1010. Melanjutkan chapter terakhir, kita kemarin bahas chapter 2. Untuk yang sekarang kita akan membahas chapter 3, yaitu eh, sea floor spreading. Sea floor atau eh, lantai dasar laut. Nah, di bab 3 kali ini eh, kita akan membahas bagaimana sih dasar laut itu bisa terbentuk seperti itu. Nah, jadi eh, dahulu kala manusia itu mengira bahwa luar laut itu sebenarnya datar dan tidak tidak banyak eh, motif topografi seperti di permukaan atau di dataran. Namun setelah ditemukannya teknologi dan juga penelitian, ditemukan fakta bahwa sebenarnya dasar laut itu tidak rata, tapi memiliki struktur dan juga topografi atau dapat dikatakan morfologi yang eh, tidak datar seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka menemukan para peneliti mengetahui dan menyatakan bahwa dasar laut itu tidak datar, yaitu dengan menggunakan alat-alat canggih seperti sonar, movie beam, nah itu untuk memetakan kedalaman laut, profil seismik itu untuk mengetahui struktur bawah sedimen, submarine, uh, sub submersible ship dan kapal pengeboran itu untuk mengambil contoh batuan, itu kayak kapal selam itu. Dan uh, data ini membentuk dasar, jadi data-data yang diambil itu membentuk menggambarkan apa namanya, eh, morfologi bawah laut. Nah, sekarang kita ketahui seperti itu. Topografinya itu bawah laut. Jadi kan sebenarnya laut atau samudra itu eh, sama-sama melempeng, lempeng benua. Ada lempeng samudra dan lempeng benua sama-sama. Mereka tuh seperti saudara. Jadi yang memiliki perbedaan gitu loh. Nah, tentunya karena mereka ini sama-sama lempeng, maka akan terjadi yang namanya eh, gaya atau proses tektonik seperti itu. Nah, maka kalau misal ada gunung di dataran, maka di gunung di laut juga ada. Ketika ada sesar di dataran juga begitu, sama begitu juga di lautan gitu. Begitu juga di samudra. Karena mereka juga lempeng yang bekerja karena adanya arus konveksi yang ada di mantel seperti itu. Nah, eh, dari proses-proses endogen, dari proses-proses yang ada itu membentuk suatu bentukan atau suatu morfologi bawah laut. Contohnya apa? Seamount atau gunung laut. Nah, ada guyot, ada apa namanya, eh, ada tren. Jadi banyak sekali bentukan-bentukan bawah laut yang bentuk seperti itu. Nah, itu eh, nanti di akhir saya akan tunjukkan gambar-gambarnya. Nah, terus strukturnya. Nah, struktur kerak samudra. Samudra itu terdiri dari tiga lapisan batuan utama, yaitu sedimen laut, lava bantal, dan gabbro dari mantel atas. Jadi gini, eh, kalau kita udah belajar di awal itu kalau di samudra ada yang namanya zona divergen. Zona divergen itu kebanyakan ditemukan di laut. Contohnya di mana? Di Samudra Atlantik. Eh, Dia ada zona pemekaran atau sea floor spreading. Nah, di situ ditemukan banyak sekali lava bantal dan baik basaltik. Kenapa? Ya karena itu magma yang keluar dari lempeng dari bawah di dalam dari perut bumi, kemudian langsung didinginkan oleh air laut seperti itu. Maka terbentuklah struktur batuan beku yang mirip seperti bantal, makanya disebut sebagai lava bantal. Dan itu banyak ditemukan di daerah pemekaran lempeng atau sea floor spreading itu. Nah, sedimen laut itu juga banyak ditemukan dan kebanyakan sedimen laut itu apa namanya? eh, Bukan kebanyakan juga, tapi biasanya adalah sedimen yang kaya akan silikat. Contohnya kayak
Batuan kapur kan sebenarnya asalnya dari endapan makhluk hidup seperti koral dan lain-lainnya yang kemudian mengendap dan kemudian diangkat ke dataran atau daratan yang sekarang kita temukan sebagai batuan karbonat yang biasanya akan bermetamorf menjadi batuan batuan marmer yang sangat-sangat mahal yang kita tahu dari Italia itu metamorfnya sangat mahal. Nah, selain itu juga ada namanya batu chert atau rijang itu juga batuan sedimen yang beroksidasi. Jadi itu dari apa namanya makhluk-makhluk biota yang karena tidak semua bagian tubuh itu terurai dan juga ada namanya eh, saya lupa namanya mikrobiologinya apa. Jadi itu ada suatu mikrobiologi yang yaitu itu silika sebenarnya. Dia itu bayangan silika itu bentuknya eh, bagian dari tubuhnya itu silika yang kemudian terendapkan di dasar laut, kemudian oksidasi menjadi batuan yang warnanya itu eh, merah oranye itu, merah marun bisa dikatakan seperti itu, yang ada motif garis-garis putih itu batu rijang atau batu cat. Nah itu sebenarnya batu sedimen yang teroksidasi dan itu batuan sedimen laut dalam seperti itu. Nah untuk gabur dari mantal atas, gabur kan juga batuan beku yang yaitu mafic seperti itu. Jadi eh, karena mantel itu tipis, tapi dia masa jenisnya berat karena terus batu nyusunya itu kebanyakan bukan kebanyakan tapi eh, dominan lah. Dominannya itu batuan beku kan, kan dia itu magnesium dan silika ya. Bukan silika aluminium bukan silika magnesium. Nah makanya eh, gabro yang dari mantel atas itu eh, sering dijumpai di kerak samudra seperti itu. Nah, urutan ini dinilai sebagai oviolet karena tersingkap di daratan. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul laut. Nah, asal laut eh, bumi itu lebih muda daripada matahari dan air yang ada di bumi itu faktanya lebih tua daripada matahari itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena faktanya pada 4,5 miliar yang tahun yang lalu matahari eh, terbentuknya bumi itu diawali dari eh, kalau kita tahu yang namanya teori kabut kosmik. Nah, ketika bumi baru terbentuk, bumi itu masih menjadi bola panas yang tidak layak huni lah. Jadi dipenuhi dengan aktivitas vulkanisme, tektonik yang sangat mau aktif sekali dan lava di mana-mana, belum ada air. Nah, disitulah ketika belum ada atmosfer yang menjaga bumi dari hantaman asteroid. Nah, itu juga membuat banyaknya apa namanya benda-benda asing dari di luar angkasa yang masuk ke bumi dan kebanyakan itu bukan kebanyakan juga tapi diantaranya itu ada eh, cek asing di luar bumi yang berupa kristal es yang menghantam bumi kemudian menguap karena bumi yang panas. Nah disitulah mulai terbentuknya atmosfer yang kemudian hujan dan mendinginkan bumi. Nah jadi dari situlah terbentuk. Jadi laut itu terbentuk dari proses yang sangat-sangat lama. Nah, jelaskan di sini bahwa uap air dari gunung berapi mengembun menjadi hujan, kemudian mengisi cekungan-cekungan yang lebih pendek gitu, dan membentuk lautan sekitar 4 miliar tahun lalu. Nah, jadi air air dari air yang kita tahu sekarang itu eh, bukan dari buminya, tapi dari luar bumi. Sebagian dari bumi dan sebagian besar yang lain itu datang dari objek asing yang menghantam bumi sekitar 4,5 miliar, 4,5 miliar hingga 4 miliar tahun yang lalu seperti itu. Nah, ya dari beberapa dari prosesnya tadi ada proses kimia membentuk air laut, hidroklorin.
berasal dari gas vulkanik. Natrium, kalsium, magnesium itu berasal dari pelabuhan batuan. Air laut menjadi asin karena reaksi kimia antara atmosfer dan batuan. Jadi, natrium, kalsium, magnesium itu adalah mineral yang sering kita jumpai di minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, makanya kita sebut air mineral. Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari pelapukan batuan. Nah, kemudian air laut jadi asin itu karena reaksi kimia. Jadi, eh, garam yang ada itu bukan karena apa namanya, bukan karena emang dari awalnya seperti itu, tapi adanya proses kimia yang merubah air laut menjadi asin. Nah, itu prosesnya antara atmosfer dan batuan seperti itu. Kemudian evolusi laut. Laut itu tidak statis atau tidak hanya linear, tapi dia itu terbuka dan menutup karena gerakan lempeng. Nah, karena adanya gerakan lempeng itu membuat samudra itu berubah bentuk. Karena samudra itu bisa ada dan tidak ada. Contohnya apa? Contohnya Samudra Pasifik adalah samudra terbesar yang ada sekarang. Tapi jutaan tahun atau ribuan tahun yang akan datang, Samudra Pasifik akan mengecil dan Samudra Atlantik akan meluas seperti itu. Dan mungkin kelak akan terbentuk samudra-samudra baru yang belum kita ketahui sekarang. Nah, samudra terbentuk di punggungan, lalu bisa menutup di zona subduksi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Samudra itu terbentuk di daerah divergen, di punggungan sea floor splitting. Kemudian menutup zona subduksi. Karena apa? Karena samudra akan menunjam ke benua, kemudian akan habis. Seperti itu. Contohnya yang mungkin contoh kecil saja. India dahulu kala itu menjadi satu dengan Australia, kemudian memisah dan juga menabrak Eurasia. Katakanlah India adalah suatu benua yang sangat besar, hingga katakanlah Eurasia itu sebesar Eurasia, bisa jadi Samudra Hindia itu hilang dan digantikan dengan samudra lain atau samudra lain yang menjadi lebih besar seperti itu. Nah, laut modern bisa berubah bentuk dari dalam jutaan tahun. Ini yang saya jelaskan tadi. Karena adanya proses pembentukan. Eh, Contohnya seperti ini. Australia itu bergerak menuju ke Indonesia sekitar seperti kuku 1 tahun itu 7 cm kalau nggak salah. Jadi setiap tahun 7 cm. Katakanlah kita ini kita menunggu sampai jutaan tahun. Bisa jadi eh, Indonesia itu lenyap dari peta seperti itu. Jadi eh, laut itu tidak diam atau statis, tapi dia itu bergerak dan juga oke. Jadi yang bisa kita lihat dari sini adalah sesungguhnya eh, laut itu tidak sesederhana bahwa bumi, dataran, dan lautan. Seperti lautan adalah hamparan air yang rata, tidak seperti itu. Tapi lautan itu terdiri dari kompleks suatu sistem yang sangat kompleks. Dari mulai sistem dari airnya, sistem tektoniknya. Bahkan ketika kita belajar oceanologi, kita akan mengetahui bahwa air sendiri itu punya sistem yang menggerakkan air dari ujung selatan, ujung utara dan meng, apa namanya, mendistribusikan panas secara merata. Tanpa adanya sistem itu, maka bisa bisa dipastikan bahwa kehidupan di dunia akan musnah karena satu sisi akan sangat panas dan satu sisi akan sangat dingin seperti itu. Eh, Laut terbentuk itu ya karena geologi. Dasar laut memiliki struktur kompleks dan aktif. Bahkan ada suatu suatu apa namanya, suatu kejadian geologi yang masih menjadi misteri bagi saya karena saya belum menemukan jawabannya sama sekali. Yaitu adalah munculnya zona hotspot atau suatu pipa yang menyalurkan magma dari dalam bumi keluar tanpa harus berada di zona konvergen atau daerah zona divergen. Yaitu adalah Hawaii. Hawaii itu dia lempeng itu bergerak setiap tahun. Tapi entah kenapa saluran keluarnya lava, magma, seperti itu titiknya tetap, tapi lempengnya tetap bergerak. Jadi kita bisa melihat pergeseran atau gerakan lempeng yang ada di Samudra Pasifik melalui kepulauan yang ada di Hawaii.
dari mulai Maui, Hawaii hingga itulah saya lupa. Gerak samudra terus beregenerasi melalui proses tektonik. Gerak samudra itu akan selalu ada dan gerak samudra itu eh, tidak akan hilang karena pada dasarnya dahulu kala bumi itu dipenuhi dengan samudra yang kemudian terbentuklah apa namanya gerak benua yang lebih ringan. Gerak benua itu adalah gerak yang paling tua dan juga gerak yang paling muda dalam satu waktu yang bersamaan. Karena dalam detik ini ada gerak samudra yang terbentuk dan ada gerak samudra yang menunjam. Em, Berdasarkan penjelasan Pak Haris, saya mengetahui bahwa sebenarnya gerak samudra itu adalah eh, bentukan dari proses waktu yang sangat lama ketika gerak samudra menunjam, gerak samudra bertemu itu akan eh, berinteraksi dan mengakumulasi akan ada suatu zat yang terakumulasi yaitu zat yang felsik atau zat yang asam. Nah, ketika zat asam dan zat mefik itu ada memiliki sifat yang berbeda yaitu massa jenisnya. Itulah mengapa walaupun kerak samudra itu tipis, tapi menunjam ke bawah. Beda dengan kerak samudra yang walaupun tebal, tapi dia akan di atas karena massa jenisnya yang lebih ringan. Nah, pemahaman laut penting untuk memahami evolusi bumi. Salah satu teori yang sangat-sangat saya sukai adalah uh, the past is key to the future. Jadi, uh, today is key for the past. Jadi, apa yang terjadi sekarang itu adalah kunci untuk memahami masa lalu. Dengan kita meneliti bagaimana eh, kejadian-kejadian tektonik, kejadian-kejadian geologi yang ada di saat ini, tentunya kita bisa mengetahui bagaimana eh, kejadian-kejadian geologi yang ada di masa lalu dan kita bisa mengetahui bagaimana ini akan terus berlangsung di masa depan. Nah, eh, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan chapter 3, lebih singkat daripada chapter 1 dan 2 karena memang eh, laut itu menurut saya pribadi laut itu merupakan satu suatu misteri yang lebih besar daripada luar angkasa karena faktanya mungkin yang mungkin yang saya baca itu 5% dari laut yang telah dijelajahi tapi mungkin ada update baru saya tidak tahu tapi yang saya baca adalah laut itu baru dijelajahi 5%. Eh, ya memang luar angkasa atau alam semesta itu luas tapi bumi adalah apa namanya eh, sesuatu yang kita pijak sesuatu yang kita apa eh, lihat sehari-hari tapi untuk laut kita masih 5%. Jadi kayak ini suatu hal yang unik seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk presentasi chapter 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lampunya mati ini listriknya di desa saya padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.